Bapak Ibu, Saudara yang senantiasa diberkati Tuhan Yesus Kristus, ibadah di pagi hari ini akan kita mulai. Undanglah Roh Kudus supaya mengurapi hati dan pikiran kita, sungguh-sungguh menikmati kehadirat-Nya. Hanya dengan kuasanya ibadah ini dapat berjalan dengan hikmat dan semua demi kemuliaan nama-Nya. Mari kita memulai bersaat teduh. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Persilakan kembali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima nats pembimbing sebagai petunjuk bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan, dan kita akan membacanya di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari sebagaimana firman-Mu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami itu senantiasa mengajarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Kami rindu memelihara kasih dengan menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan berita anugerah sebagai peneguhan iman, dan kita akan membaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus mengajarkan dan memberikan kami pengetahuan firman yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan di dalam di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kita akan baca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Rene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, terlebih setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. boleh bersama-sama tetap menikmati hadirat Tuhan karena pertolongannya, sehingga kita bersama-sama bisa ada di tempat ini untuk merayakan hari Pentakosta. Beberapa di antara kita mungkin masih ada yang bertanya, kenapa ini harus diperingati? Kenapa Pentakosta harus kita peringati? Pentakosta menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat melegenda. Bahkan di dalam kisah Alkitab, ini menceritakan bagaimana para rasul dicurahi Roh Kudus, sehingga mereka kemudian
mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus inginkan. Bapak Ibu Saudara, dalam peringatan Pentakosta ini saya memberi tema khotbah hari ini adalah Roh Kudus bergema. Kenapa saya memberikan tema ini? Karena Roh Kudus hendaknya memang bergema. Kemudian dalam Alkitab, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bunyi atau suara yang memantul, kumandang atau gaul. Saya ingin menyatakan bahwa marilah Roh Kudus hendaknya bisa bergema, bisa bergaul, memantul dari kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya yang lain pun bisa merasakan berkat kasih karunia, bisa merasakan berita sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sedikit menghitung waktu mundur, kita kurang lebih hampir 3 bulan, 2 bulan lebih ya. Hampir 3 bulan kita melewati MP3 atau masa penghayatan Paskah dan Pentakosta. Jadi sudah semestinya masa penghayatan Paskah dan Pentakosta ini menjadi momen yang besar bagi kita untuk sungguh-sungguh melihat, merasakan, dan menghayati bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan memaknai bagaimana karena pengorbanan itu kita merasakan kasih karunia Tuhan melalui keselamatan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Pentakosta banyak orang biasanya itu terfokus kepada cerita-cerita atau pembahasan tentang bahasa roh. Bahkan di beberapa gereja ini menjadi rujukan utama. Bagaimana gereja harus bisa menggunakan bahasa roh. Jemaat, pendeta, dan siapapun di dalamnya harus bisa berbahasa roh. Ya, bahkan ada klaim kalau gereja yang tidak bisa berbahasa roh atau jemaat atau orang-orang yang ada di dalam gereja itu tidak bisa berbahasa roh, berarti di dalam gereja itu tidak ada Roh Kudus. Kira-kira begitu. Ada klaim yang mengatakan begitu. Namun mestinya dengan berjalannya waktu kita sudah bertahun-tahun, berabad-abad membahas tentang peristiwa Pentakosta. Mestinya kita sudah selesai dengan perdebatan dengan bahasa roh itu. Namun kita mesti beranjak kepada sebuah fokus yang lain, yang dimana ini yang sering kali justru terlupakan bagi kita. Apa yang terlupakan? Yang terlupakan adalah Roh Kudus yang datang dan mengurapi. Itu yang justru kita lupakan. Kita malah asik dengan penafsiran, dan kita malah asik dengan pembahasan-pembahasan tentang bahasa roh itu. Namun kita justru lupa dengan Roh Kudus yang mengurapi itu, Roh Kudus yang tercurah itu, Roh Kudus yang berkarya kepada para murid-murid ketika itu. Dan mari kita saat ini justru fokus di dalamnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari peristiwa Pentakosta dalam teks yang baru saja kita baca. Menarik Bapak Ibu bahwa teks dari Kisah Para Rasul ini menjadi satu momen yang luar biasa bagi para murid. Kenapa? Karena pada saat Pentakosta itu para murid bisa berbahasa lain. Mengapa? Karena ada urapan Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus yang tercurah ke atas mereka, sehingga mereka bisa berbahasa lain. Ya, kalau tadi dikatakan mereka bisa berbahasa Partia, Media, Elam, dan seterusnya. Para murid bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Orang lain bisa mengerti apa yang mereka katakan. Luar biasa loh. Begitu mereka berbicara, orang lain memahami, mengerti apa yang mereka katakan. Bahkan mereka mendengar sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, dalam peristiwa Pentakosta ketika itu memang bertepatan dengan hari Pentakosta bagi orang Yahudi. Apa itu Pentakosta bagi orang Yahudi? Pentakosta bagi orang Yahudi adalah pesta atau merayakan hasil panen. Sehingga para perantauan itu pada pulang ke kampung halaman, mudik lah kira-kira ceritanya begitu. Sehingga mereka ngumpul di Yerusalem. Nah, ketika ngumpul itu
para perantau ini dari berbagai tempat ini, mereka terheran ketika melihat di rumah di mana para murid berkumpul ada lidah-lidah api yang bertiupan seperti angin keras, dan disitulah saatnya Roh Kudus tercurah. Dan mereka juga terheran-heran kenapa kok mereka bisa berbahasa seperti bahasa mereka ketika di perahu. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa memang para murid saat itu bisa berbahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kita bisa memperhatikan para murid mengalami titik balik. Saya menggunakan istilah titik balik ini, saya memakai istilah yang sering digunakan oleh Pendeta Robi Chandra, yaitu tentang titik balik. Bagaimana para murid ketika itu mengalami titik balik, kehidupan mereka berubah 180 derajat. Ketika kalau kita perhatikan pada pasal yang pertama, ketika Yesus hendak terangkat ke surga, mereka masih memikirkan kehadiran Kristus, kehadiran Yesus dalam ranah berpikir supaya memenuhi panggilan politik saja. Mereka ingin supaya Israel dipulihkan secara politik. Tapi dalam masa Pentakosta atau ketika turunnya Roh Kudus itu, mereka justru berbeda pandangannya, berbeda memaknai kehadiran Kristus. Bahwa pengalaman mistik ketika saat itu ada lidah-lidah api seperti tiupan angin keras di mana Roh Kudus turun ke atas mereka mengalami titik balik. Tidak lagi memandang kehadiran Yesus sebagai sebuah pemenuhan atau panggilan politik saja, melainkan sebuah panggilan yang lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya mereka merasakan bahwa inilah yang harus kami sampaikan kepada banyak orang, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Kristus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia, bukan hanya sekedar menyelamatkan Israel yang mereka pahami sebagai imamat yang rajanya, umat punyaan Allah sendiri. Ada sebuah titik balik kehidupan yang berubah 180 derajat. Panggilan mereka memberitakan Injil menjadi nyata, dan sungguh-sungguh Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka akhirnya mengerti apa yang dikehendaki Kristus. Dan yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah mereka memiliki semangat yang baru karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Mereka memahami bahwa inilah saatnya aku harus memberitakan Injil. Inilah saatnya aku harus menyampaikan kabar sukacita supaya banyak orang yang menerima anugerah keselamatan. Kalau kita lihat di dalam beberapa akhir dari Injil seperti Matius ataupun Lukas dan mungkin juga Yohanes, kita bisa melihat bagaimana para murid saat itu mengalami lesu dalam iman. Mereka seolah-olah kehilangan pengharapan. Namun ketika dicurahkan Roh Kudus, mereka seperti mendapat kekuatan baru. Mereka tidak lagi takut bersembunyi di dalam rumah, tetapi mereka berani keluar. Bahkan Petrus kalau kita baca di bagian berikutnya, berani berkhotbah di dalam bait. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghayati kehadiran Kristus sebagai kehadiran yang memberikan kekuatan yang baru kepada kita, memberikan sebuah momen di mana kita sungguh-sungguh mau mengenal Allah melalui kehadiran Roh Kudus. Sehingga kehadiran Roh Kudus bukan sesuatu yang diabaikan, namun menjadi sesuatu yang perlu sungguh-sungguh kita respon dengan baik. Kehadiran Roh Kudus adalah memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan pengajaran supaya kita makin mengenal dan makin akrab dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus menjadi sebuah kekuatan baru bagi kita supaya kita semakin hidup
di dalam kasih Kristus, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang terus bisa membawa kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga kabar sukacita itu tidak lagi hanya kita nikmati sendiri, namun juga terus kita bagikan kepada orang lain. Dan yang perlu kita sadari, bahwa yang bekerja di dalam kehidupan kita itu bukan diri kita, melainkan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam. Sehingga kalau kita menjadi berhasil di dalam pelayanan, berhasil di dalam sebuah usaha, berhasil di dalam kehidupan, pahamilah bahwa itu bukan karya kita semata, tetapi ada Roh Kudus yang juga bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan gereja menjadi berkat, secara finansial kehidupan gereja menjadi baik, ada banyak orang yang datang bergereja, banyak orang yang menerima kabar sukacita dan menjadi percaya kepada Yesus. Pahamilah itu juga bukan pekerjaan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu bahwa para rasul ketika itu menjadi pribadi yang baru, mengalami titik balik, itu bukan hanya karyanya mereka sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, dapat kita simpulkan di dalam pembacaan dan perenungan kita saat ini, bahwa hayatilah kehadiran Roh Kudus sebagai karunia, bukan hanya upaya manusia, tetapi kehendak Allah. Yakinilah bahwa Roh Kudus yang juga saat ini tercurah di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita berupaya untuk mendatangkan, mengupayakan kehadirannya, namun itu semua karena karunia Allah, dan itu adalah kehendak Allah. Jadikanlah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pengajar kebenaran tentang Allah, sehingga kita makin akrab, makin mengenal siapa Allah kita. Dan biarlah Roh Kudus bergema di dalam kehidupan kita, bergaul di dalam kehidupan kita, bersuara di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus dapat terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus. Ini yang perlu kita hayati. Kehadiran Roh Kudus membawa kita makin akrab dengan Allah, dan jadikanlah Dia perisai, penolong, menghibur, dan pengajar bagi kita, mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Selamat menghayati Paskah dan Pentakosta. Kiranya Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu bersama.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mengucap syukur kepada Allah atas limpahan berkat bagi kita dan akan kita wujudkan melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan berbuah dapat dimasukkan dalam amplop tersendiri. Untuk mendasari kita memberikan persembahan akan kita baca bagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 11 ayatnya yang keempat, yang demikian firman-Nya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Yang senantiasa memberkati kami, pertolongan dan penghiburan di dalam Roh Kudus. Amat besar kasih setiamu yang setiap saat senantiasa anakmu dirasakan. Sebesar apapun kebaikan yang anakmu perbuat, tak akan sanggup membalas kasihmu. Namun ajarlah anakmu untuk memiliki kasih setia. Bapa, saat ini kami sungguh bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami tetap beribadah, sekalipun dengan berbagai keterbatasan firman yang tertabur hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dengan pandemi yang terjadi ini, Engkau beri kesempatan istimewa bagi kami untuk sungguh-sungguh hanya bergantung dan berserah kepadamu. Bahkan menyadarkan kami atas segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami, sehingga seringkali kami melakukan pelanggaran dan dosa. Untuk itu kami mohon pengampunan yang datangnya dari kemurahan kasih-Mu saja. Perbarui diri kami dan ajarlah untuk memiliki kesetiaan seluruh dengan firman. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan dan doa kami. Namun kiranya bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu jadilah. Bapa, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, dan secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di BPS Tanjung Bintang. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang sedang berada di rumah sakit ataupun perawatan di rumah. Kiranya kuasa mujizat-Mu nyata atas mereka. Berikan kesembuhan dan pemulihan atas mereka. Terlebih lagi saat ini kami sedang dalam keprihatinan karena pandemi
COVID-19. Untuk itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dimampukan, diberi kekuatan untuk dapat melewati semuanya. Jaga kami dari segala pencobaan dan berikan kesehatan atas kami dengan kuasa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang telah lanjut usia. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami mohon kuasa-Mu yang menolong mereka, supaya mereka tetap setia dan mengandalkan Engkau saja dalam setiap perkara yang dihadapi. Karena kasih pertolongan mereka dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia. Mari kita menyatakan bersama-sama pengakuan iman kita dengan mengucap bersama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadikanlah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pengajar bagi kita. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa bergema dalam firman.
dan pertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.